Hai kawan-kawan, kembali lagi bersama Arsenaria di sini di Atika channel-channel yang bahas apapun yang penting belajar. Pada video kali ini saya akan membahas tentang mata pelajaran desain grafis percetakan di mana materinya yaitu golden ratio. Pada video kali ini juga kita akan bahas mulai dari pengertian golden ratio, pentingnya golden ratio pada desain grafis, dan apa hubungan golden ratio dengan desain percetakan. Untuk itu, mari kita bahas satu persatu. Kita mulai dari pengertiannya. Golden ratio adalah bilangan irasional yang nilainya mendekati 1,618, ya, di mana angka ini sering muncul pada konsep geometri, seni arsitektur, dan hingga struktur makhluk hidup, ya. Jadi tidak hanya di konsep geometri maupun arsitektur, di struktur tubuh makhluk hidup seperti kita manusia juga ada proporsi, ya, atau proportion menggunakan golden ratio ini. Nah, kita mengenal beberapa karya arsitektur dari seni murni ternama, ya, seperti piramida Giza, kemudian ada lukisan Mona Lisa karya Leonardo da Vinci. Ya, kita juga mengenal logo brand-brand terkenal, ya, yang akrab kita lihat, itu seperti Apple, Pepsi, Twitter, ya, Nike. Nah, kemudian apa sih persamaan dari piramida Giza, Mona Lisa, dan logo brand yang kita sebutkan tadi? Jawabannya adalah semua, ya, baik itu piramida Giza, Mona Lisa yang dirancang oleh Leonardo da Vinci, dan logo brand yang kalian lihat tadi, itu adalah menggunakan konsep golden ratio, ya, yang dimana kalau kalian perhatikan, ya, bahwa penyusun gambar tersebut, ya, baik itu Mona Lisa, itu perbandingannya itu menggunakan golden ratio. Sama halnya dengan logo Twitter, Apple, dan Pepsi, itu dibentuk berdasarkan perbandingan yang digunakan dengan golden ratio. Pada zaman modern sekarang, ya, aspek desain tidak hanya terbatas pada arsitektur dan seni murni, tetapi juga digital art atau seni digital, ya, yang memiliki banyak hasil yang lebih dari sekedar ilustrasi. Ya, digital art dapat diterapkan untuk web design, ya, interface, layout, packaging, branding, dan hal-hal yang memerlukan desain, ya. Jadi tidak hanya pada karya seni murni, ya, dan arsitektur. Untuk golden ratio juga bisa kita terapkan pada digital art atau seni digital, ya. Nah, seperti akhir-akhir ini banyak menggunakan seperti website sekarang sudah menggunakan golden ratio. Kemudian desain grafis percetakan juga menggunakan golden ratio, dan masih banyak lagi yang menggunakan golden ratio. Nah, kemudian apa sih hubungannya dengan dunia percetakan? Ya, golden ratio juga banyak ditemukan dalam berbagai desain cetak seperti poster ataupun kartu undangan, ya. Dalam hal ini kita bisa sedikit menyimpulkan, ya, bahwa golden ratio itu bisa menjadi acuan utama dalam membuat sebuah desain atau rancangan. Ya, jadi kalau kalian membuat suatu desain, ya, kalian secara umum biasanya akan membuat rancangannya itu. Nah, di mana golden ratio ini bisa kalian gunakan untuk mengkonsep, ya, apa yang akan kalian desain sehingga menghasilkan satu yang bagus, yang baik, ya, desain yang baik. Oke, seperti itu. Kemudian kita ketahui golden ratio itu adalah termasuk dalam prinsip desain proporsi atau proportion, ya, yang dimana proporsi dan komposisi adalah faktor yang penting dalam membuat suatu desain, ya. Bentuk golden ratio yang paling sering digunakan atau paling banyak digunakan itu adalah golden rectangles dan golden circle, ya. Ada juga golden spiral dan golden triangles.
beberapa bentuk golden ratio tersebut sudah digunakan sejak lama ya dalam kombinasi untuk membuat komposisi desain yang memikat ya. Jadi kalau tadi kita sudah bahas Mona Lisa, piramida Giza itu menggunakan konsep golden ratio ini ya, baik dari itu golden rectangles-nya, golden circle-nya, golden spiralnya ataupun golden triangles-nya. Nah, untuk mereka yang sudah lama melakoni bidang ini pasti sudah tidak asing lagi ya dengan golden ratio ini. Jadi kalau kalian lihat atau kalian sering menggunakan melihat-lihat hasil desain, pasti sering sekali melihat seseorang itu mendesain menggunakan golden ratio ini ya. Oke, tapi jika kamu seorang pemula ya, maka sangat disarankan untuk mengenal dan pelajari bentuk-bentuk golden ratio ini ya. Jadi kalau kalian baru terjun di dunia desain ya, saya harapkan kalian mengetahui golden ratio ini dan bisa kalian terapkan pada desain-desain kalian. Golden ratio dalam sebuah desain ya. Kita ketahui tadi pentingnya golden ratio ya. Kemudian apa hubungannya golden ratio dengan desain percetakan ya. Sekarang kalau di desain grafis ya, golden ratio ini mengatur apa saja ya. Yang pertama itu mengatur dimensi layout ya, dimana layout di website ataupun desain grafis digunakan untuk mengatur elemen visual pada suatu halaman. Nah, ini melibatkan pengorganisasian komposisi seni untuk mencapai tujuan komunikasi tertentu ya. Jadi layout di website itu diatur sedemikian rupa sehingga menghasilkan komposisi seni. Nah, selain itu juga memiliki tujuan untuk komunikasi ya. Kemudian golden ratio di sini dapat digunakan untuk menentukan lebar panel, sidebars ataupun bahkan ketinggian tampilan. Nah, misalnya lebar tata letak yang dibagi ke dalam beberapa ukuran ya, untuk tata letak serta membuka atau membuat banyak grid ya. Jadi kalau kalian lihat contoh yang saya sudah tampilkan ya, itu di sini dia mengatur proporsi dari tampilan websitenya ya. Dia layout di bagian kiri apa, bagian kanan apa, kemudian seberapa besar ukurannya. Oke, seperti itu. Kemudian yang kedua itu adalah menggunakan golden ratio dalam tipografi ya. Kalau tadi layout, maka golden ratio juga bisa kalian gunakan dalam menyusun tipografi, yang dimana golden ratio sebagai panduan untuk menentukan ukuran yang pas dan terbaik untuk memasang masing-masing teks ya. Jadi kalau kalian misalnya punya ukuran teks judul dengan body text, katakanlah body text tersebut 10 pixel atau 10 px ya, kemudian dikalikan dengan 1,618, maka kamu memiliki 16,18, maka ukuran teks judul bisa 16 pixel ya. Kalau kalian saya ulangi lagi, kalau kalian mempunyai judul teks itu 10 pixel ya, maka jika menggunakan konsep golden ratio itu dikalikan dengan 1,618 ya. Jadi hasilnya adalah 16,18 misalnya. Maka di sini teksnya bisa 16 pixel ya. Jika kamu memiliki judul teks dengan ukuran 24, nah bisa dibagi saja dengan 1,618, hasilnya yaitu 14,18. Maka ukuran body text bisa 14 pixel atau dibulatkan menjadi 15 pixel ya. Intinya penggunaan golden ratio menyederhanakan keputusan untuk menentukan ukuran untuk hierarki teks ya. Oke, jadi kalau kalian lihat dia ingin membuat judul sebesar 20, kemudian dikalikan 1,618, maka dia menentukan besar judulnya ini adalah 32 pixel. Oke. Kemudian di sub judulnya juga 20 megapiksel. Nah, maka jika sub judulnya 20 megapiksel, maka berapa ukuran judulnya ya, tinggal dikali 1,618. Nah,
Kemudian isinya berapa? 20 pixel ini dibagi 1,618, maka hasilnya adalah 12 pixel. Jadi seperti itu konsepnya ya. Jadi kalian menentukan patokannya dulu seberapa besarnya, kemudian untuk di sekitarnya itu dapat menyesuaikan menggunakan golden ratio ini. Nah, ini sudah kita bahas di awal tadi ya, bahwa golden ratio ini juga bisa digunakan untuk mendesain logo ya. Beberapa bentuk dalam golden ratio seperti golden rectangle, golden circle, golden spiral, dan golden triangle banyak digunakan untuk mendesain sebuah logo ya, dimana penggunaan bentuk-bentuk golden ratio yang tepat bermanfaat untuk membentuk keseimbangan sebuah logo dan menjadikannya dari logo yang bagus menjadi sangat bagus ya. Di bawah ini ada beberapa contoh logo yang bisa kalian lihat ya. Nah, ini saya sudah contohnya adalah logo Pepsi dan logo Apple yang paling sering kita lihat menggunakan golden ratio. Nah, jika kalian ingin membuat sebuah logo, kalian bisa gunakan golden ratio ini. Nah, jadilah seperti gambar logo burung seperti ini. Oke. Nah, dari yang kita bahas, apa sih kesimpulannya? Kesimpulannya ya, bahwa secara matematis golden ratio adalah angka rasional yang berarti kita tidak pernah dapat mencapai kesempurnaan dalam sebuah desain. Nah, maka dari itu penggunaan golden ratio membutuhkan banyak pemahaman dan latihan untuk penyempurnaannya. Ya, jadi kita tidak bisa membuat sebuah desain itu langsung bagus itu enggak kalau kita tidak asah terlebih dahulu. Jadi kita kalau ingin menerapkan golden ratio yang bagus, kita harus banyak-banyak berlatih membuat sebuah desain menggunakan golden ratio ya. Kemudian golden ratio ini bisa nggak digunakan? Bisa ya. Kalian tidak terpatok harus menggunakan golden ratio, tapi alangkah bagusnya golden ratio ini digunakan ya. Kemudian meski tidak setiap komposisi desain ya, seperti yang saya katakan tadi, meski tidak setiap komposisi desain dapat diturunkan menggunakan golden ratio ya, tapi sudah seharusnya golden ratio ada dan menjadi alat yang berguna ya bagi seorang desainer ya. Penggunaan golden ratio menghasilkan keseimbangan alami dan harmoni visual merupakan pola yang diambil dari alam sekitar kita sehingga memberikan daya tarik estetika yang tak terbantahkan. Oke. Nah, sampai di sini yang dapat saya sampaikan tentang golden ratio. Oke. Bagi kalian yang ada pendapat ataupun pertanyaan, silahkan tuliskan pada kolom komentar di bawah. Oke. Kemudian silahkan like video ini jika kalian menyukainya dan dislike jika kalian tidak suka. Jangan lupa tekan tombol subscribe untuk video-video saya selanjutnya. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Aris Naria di sini. Ciao.